Saya Aris Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya, Program Studi Manajemen dengan NIDN 0419058206, NUPTK 185160661130192, mengampu mata kuliah perekonomian Indonesia dengan kode mata kuliah BB 73548. Bobot 3 SKS. Sebelum pengajaran dimulai, saya menyusun RPS dengan 16 minggu pertemuan yang terdiri dari 12 pembelajaran luring, 2 kali pelaksanaan tugas yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok, serta 2 pelaksanaan ujian yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem penilaiannya meliputi presensi 15%, tugas 15%, UTS 30% dan UAS 40%. Pada pembuatan RPS diterapkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian, sebelum pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu RPS yang sudah disetujui oleh Kaprodi dan Dekan diupload di e-kampus. Adapun CPL dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sikap. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menunjukkan sikap jujur, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, mempunyai jiwa kepemimpinan. CPL 3 menunjukkan sikap kepedulian terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Keterampilan umum. CPL 1 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi iptek sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 2 mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika untuk menghasilkan solusi, gagasan, serta menyusun deskripsi saintifik. Hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. CPL 3 mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Keterampilan khusus. CPL 1 mampu mengembangkan ide mengenai apa yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. CPL 2 mampu menganalisis tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. CPL 3 mampu mengelola penelitian ilmiah tentang isu-isu masalah perekonomian Indonesia dilihat dari sisi makro dan mikro. Pengetahuan. CPL 1 menguasai teori dan perkembangan perekonomian Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang berdasarkan outlook kondisi ekonomi Indonesia. CPL 2 menguasai aspek-aspek ekonomi makro dalam menjelaskan perekonomian Indonesia. CPL 3 menguasai inisiatif kebijakan ekonomi atas masalah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sebagai penerapan CPL, di setiap pertemuan akan dilakukan evaluasi berupa diskusi atau kuis. Berikut saya akan tampilkan pembelajaran mata kuliah perekonomian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya semangat semua pagi ini. Semangat. Semangat. Udah sarapan belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Kayak yang belum ini belum yang kedua ya? Iya, Pak. Oke, pertemuan hari ini kita minggu ke-13. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas terkait materi IMF. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kemarin sebelum masuk ke materi hari ini? Karena ini ada keterkaitan antara IMF dan Bank Dunia. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum, Pak. Belum ada? Atau sudah paham semua terkait materi kemarin? Jadi materi hari ini masih ada keterkaitan dengan IMF karena Bank Dunia dan IMF itu didirikan atau dicetuskan di bulan dan tahun yang sama. Masih ingat kemarin IMF
Berdiri tahun berapa? 9. Tuh, 1944. Nah, di sini ada namanya konferensi. Konferensi apa kemarin? Ada konferensi, singkatannya adalah yes, Golden Woods di Amerika. Nah, konferensi ini kaitannya dengan pembahasan apa? Adanya kondisi pasca Perang Dunia Kedua. Kondisi apa? Pasca Perang Dunia Kedua. Ya, setelah terjadi Perang Dunia Kedua, kondisi ekonomi yang hampir menerpa seluruh wilayah di dunia ini hampir ada kesulitan terkait apa? Perekonomian. Ekonomi secara makro. Kaitannya apa saja ekonomi makro itu? Pertama, ada inflasi, kemudian Pengangguran. kemudian suku bunga, terus neraca pertumbuhan ekonomi di setiap negara itu mengalami penurunan drastis. Nah, yang memunculkan adanya konferensi ini adalah kaitannya kondisi di Eropa yang dilihat pertama, karena hancurnya ekonomi di Eropa. Makanya dengan konferensi BS atau BW ya, dengan Bretton Woods di Amerika, itu adalah untuk menyelamatkan kondisi ekonomi. Nah, masing-masing organisasi yang dibentuk, Bank Dunia, IMF, ada tujuan yang berbeda. Kemarin IMF tujuannya itu apa? IMF Untuk membantu negara yang lagi negara yang membutuhkan modal jangka pendek untuk memperbarui neraca perekonomiannya. Jadi tadi kaitannya dengan apa? Kalau pertumbuhan ekonomi, jadi ada namanya konsumsi masyarakat. Apa kalau konsumsi masyarakat? Apa? Indeksnya apa? Iya, indeksnya CE. Kalau secara keseluruhan, indeks konsumsi apa namanya? Ada GDP. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi. Yang tentunya dalam jangka pendek IMF bisa mengusulkan pinjaman. Nah, pinjaman itu kan ada persyaratannya. Kemarin sudah dibahas ya persyaratannya apa saja. Yang pertama adalah ada reformasi. Reformasi apa? Kalau IMF penekanannya dia memberikan pinjaman kepada anggotanya. Penekanannya pada reformasi reformasi fiskal, reformasi institusinya. Jadi ada perubahan dan pendampingan secara menyeluruh terhadap proses penyelamatan APBN suatu negara. Jadi nanti dia akan cenderung IMF itu akan cenderung bisa mempengaruhi secara lebih banyak daripada Bank Dunia. Nah, bedanya dengan Bank Dunia ini, dia memberikan pinjaman dalam jangka yang panjang yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur di sini tidak hanya berbentuk fisik ya, tapi infrastrukturnya dalam bentuk non fisik. Nah, misalnya dari sisi SDM, sumber daya manusia, kan banyak ya yang sudah teman-teman mungkin dapatkan dari jenjang TK sampai dengan sekarang. Beberapa teknologi digital terkait pendidikan sudah ada yang
fasilitas tersebut. Di tiap sekolah ada bantuan. Nah, bantuan itu sumbernya dari Bank Dunia, karena Bank Dunia ini adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan negara-negara yang membeli surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Jadi kalau IMF kan ada iuran wajib kan, kemarin ada iuran wajib. Dan negara yang paling banyak kuotanya adalah Amerika. Nah, kalau Indonesia ya paling diurutan kemarin berapa paling mungkin karena 0,9 ya 50-an dong. kuotanya hanya 98. Kaitannya dengan kuota di IMF. Nah, kalau di Bank Dunia ini tergantung pada pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Jadi Indonesia porsinya hanya sedikit, karena sesuai dengan kemampuan dan ketahanan keuangan negara masing-masing. Nah, di sini Bank Dunia mengeluarkan apa? Mengeluarkan pinjaman dan hibah. Ada juga pinjaman hibah untuk seluruh anggotanya. Sampai sekarang ada sekitar 190. Dan urutannya itu tidak seperti IMF ya. Kalau urutan seperti IMF kan berdasarkan kuota atau saham yang dimiliki. Kalau di Bank Dunia ini nggak ada. Jadi diurutkan berdasarkan aset negaranya, A sampai yang paling besar. Nah, apa sih Bank Dunia? Nah, Bank Dunia adalah bukan seperti bank komersil yang kalian kenal ya, Bank Musika. Jadi di dalamnya adalah ada permintaan global unik yang terdiri dari beberapa negara. Jadi perannya untuk apa? Perannya adalah dia sebagai lembaga internasional yang menyediakan bantuan keuangan secara teknis untuk membangun agenda global secara berkelanjutan. Nah, sekarang yang sedang ditekankan adalah energi terbarukan, ya kan? Kemudian smart city. Sering dengar kan ya smart city, kota pintar, energi terbarukan. Itu saling berkaitan satu sama lain, smart city dan kota pintar ini. Karena dengan adanya energi terbarukan, contohnya apa energi terbarukan? Terus panel solar bisa. Jadi energi terbarukan ini adalah energi yang menggantikan energi fosil yang sebelumnya. Jadi misalkan kan surya, tenaga surya, dari air hidro, kemudian dari tanaman itu dimanfaatkan. Kemudian Bank Dunia ini fokusnya ke sana. Jadi membantu secara global kaitannya dengan pengembangan energi terbarukan. Yang pertama. Kemudian kaitannya dengan pelestarian alam. Nah, fokus di sini adalah sebetulnya Bank Dunia itu fokus ke pelestarian alam yang ada di Kalimantan. Karena wilayah hutannya kan yang paling luas di Kalimantan. Kaitannya pembalakan, perambahan. Jadi ada pembagiannya. Biasanya Bank Dunia mengusulkan dana melalui Kementerian Kehutanan. Nah, di situ dia yang akan menyebar kebutuhannya sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Oke, nah siapa Presiden Bank Dunia? Siapa presidennya? Ada yang tahu? Siapa? Dan uniknya Bank Dunia ini semua presidennya berasal dari Amerika. Walaupun tadi ya keanggotaannya kan tidak berdasarkan kuota ya, jadi tergantung negara yang mau membeli. Tapi Amerika menjadi negara yang
kewarganegaraan Amerika. sampai sekarang Ajay masih menjadi presiden. Nah, yang dari kita yang pernah menduduki direktur di Bank Dunia siapa? Masih ingat mantan Menteri Keuangan kemarin? Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani. Kemudian sebelumnya lagi ada mantan Admiti Legawa, kalau nggak salah. Ya. Mantan Admiti Legawa, mantan siapa? Mantan Menteri luar negeri yang biasanya neksis pakainya. Neksis dan gaya bicaranya mantan Menteri luar negeri. Ya. Sebelum masuk di ini. Nah, kalau sekarang Menteri luar negeri kita siapa? Sugiono. Nah ini Bank Dunia. Mungkin ada yang ditanyakan terkait definisi dari Bank Dunia. Karena fokusnya apa? Fokusnya adalah pembangunan global. Jadi cenderung sisinya ke sisi kemanusiaan, ya pendidikan, kelaparan, kemiskinan. Itu fokus dari Bank Dunia. Ya, kalau yang terkait itu boleh Pak, Boleh. Kenapa setiap negara yang dipinjamkan oleh IMF itu tuh harus diberikan tekanan reformasi? Itu tuh kenapa IMF melakukan hal seperti itu Pak? Oke. Kenapa IMF harus melakukan penekanan dari sisi reformasi birokrasinya? Nah, karena biasanya negara yang gagal dalam mengelola APBN itu dimulai dari pengelola negaranya itu. Jadi birokrasi diperbaiki, kemudian dia kucurkan anggaran, didampingi karena kan anggaran itu besar ya, bukan anggaran kecil. Nah itu rasa ketidakpercayaan IMF kalau serta-merta memberikan bantuan misalkan 20 triliun itu enggak. Jadi dia harus ada prasyaratnya karena khawatir dana yang diberikan tidak ada manfaat dan tidak bisa mengembalikan. Akhirnya apa? Malah tambah utang. Negara itu bisa negara bangkrut. Ada nggak negara yang bangkrut sekarang? Venezuela. Venezuela sudah mulai ada perbaikan karena ada pendampingan dari IMF, dari Bank Dunia juga kan dari sisi kemanusiaan dia dibantu. Burundi Kira Burundi hampir sudah Zimbabwe. Ya, Dia tapi sudah mulai ada pendampingan dari Bank Dunia, kemudian dari Eropa juga. Semuanya pada membantu karena dari sisi mana? Dari sisi kemanusiaan. Ya kalau Nasrul misalkan, kalau Nasrul sebagai pemilik modal, iya usahanya udah kolek kan pasti kita harus ngecek koleknya kenapa? Apakah pengelolaan itu salah dalam memilih orang-orang yang tepat? Kan itu, IMF juga sama. Jadi dia cenderung membuat galir supaya dana yang dibutuhkan itu aman. Jadi ada jaminan. Ada lagi? Ini kan Bank Dunia kan peran utama Pak. Ya. Peran utamanya kan membangun global sebagai kelanjutan ya, atau secara kemanusiaan itu Pak. Kaitan langsung dengan menguatnya dolar ada nggak Pak? Kaitannya dengan dolar Langsung ya? Atau menentukan? Nah, kalau dolar itu bukan dari sebetulnya Bank Dunia itu tidak serta-merta menetapkan dolar ya, tapi ada namanya the fix, ada porsi sendiri yang menentukan suku bunga. Nah, dia akan menaikkan, menurunkan suku bunga berdasarkan apa? Berdasarkan inflasi. Inflasi yang terdiri di US Amerika. Jadi bukan inflasi di seluruh dunia karena ini ya Amerika itu kan dolar ya. Dolar kenapa kuat? Karena dolar itu kan ditopang dengan emas. Nilai mata uang di seluruh dunia yang ditopang nilainya dengan
Jadi kaitannya ya bank dunia itu kan tadi ya, jadi sama penentuan kebijakan dunia, tapi ada bagiannya masing-masing. Namanya The Fitch, asal dengar ya, The Fitch. The Fitch itu ya kelompok ini, tapi itu ada di dalam dari sebetulnya dia itu harus juga bertanggung jawab kepada PBB sebetulnya, tapi kan karena faktor independennya Amerika, ya kan tidak masuk PBB, anggota PBB, tapi seluruh organisasi dunia termasuk ini ada di sana, ada di Washington. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara singkat tadi sudah di awal ya saya sampaikan konferensi 94 terkait apa terkait pemulihan Eropa pada saat itu. Sebetulnya tidak hanya Eropa ya yang terkena perang dunia efeknya, tapi seluruh negara terkena juga. Bahkan kita Indonesia juga kan masuk menjadi anggota IMF. Nah, masuknya menjadi anggota ini Bank Dunia itu tahun 1967. Jadi pada saat Presiden siapa? Soekarno 67 sudah masuk Orde Baru Soeharto, jadi Pak Soeharto. Karena untuk apa? Ya tadi untuk merespon kita kan kondisi pembangunan itu banyak anggaran, kemudian dari sisi SDM kita, masyarakat kita kan butuh support dari sisi kesehatan. Ya kayak vaksin itu kan sumbernya dari sini hibah. Jadi hibah itu kan hibah ada yang kembalikan, ada yang tidak sesuai dengan perjanjian di awalnya. Misalnya hibah dikasih 200, ada sisa 50. Nah, sisa 50 ini kan sesuai perjanjian di awalnya. Apakah dia mau dikembalikan atau bisa disalurkan ke tempat-tempat yang lain yang membutuhkan, atau ada pengembalian. Jadi biasanya hibah itu ada perjanjian hibah balik. Misalkan Amerika menghibahkan ke Indonesia, terus suatu saat Amerika goyang nih, ya apa yang sudah pernah dihibahkan bisa dihibahkan, tapi ada perjanjian di awal-awalnya. Berikutnya, nah misi utama dari Bank Dunia, nah dia berusaha untuk 100% ya. Tujuannya 100% untuk apa? Bersama itu ya tadi dari 190 anggota dan di luar anggota. Sepertinya udah masuk semua ya. 190 itu udah seluruh dunia ada ya. Total negara ada berapa? Ke 200-an ya? Iya. Nah, yang ada berapa? 195. Nah, 195 itu ditambah negara-negara baru yang belum masuk tidak. 95 ada 5, ada tambah-tambah sekarang pemecahan negara. Tapi tetap akan di-cover jalurnya apa? Misi kemanusiaan. Tapi tentunya untuk menjalani misi kemanusiaan di luar negara anggota tergantung dari persetujuan semua yang ada di dalam anggota Bank Dunia. Misalnya nih kemiskinan ekstrim. Kita masih ada nggak kemiskinan ekstrim? Masih kan? Masih Pak. Kemiskinan ekstrim. Contoh kemiskinan ekstrim apa? Yang sekarang dengan program MBG. Nah, sebetulnya tujuannya adalah untuk ini kemiskinan ekstrim. Karena apa? Ada namanya stunting. Tapi beberapa program pemerintah yang MBG kan cenderung tidak tepat sasaran ya. Ada
Tapi pastinya semua kebijakan itu ya tujuannya apa? Untuk mencegah kemiskinan ekstrim dan menyiapkan apa? Menyiapkan sumber daya manusia ke depan untuk mencapai apa? Indonesia karena generasi muda sekarang, apalagi efek sekarang di kota-kota besar yang free child itu kan, free child. Hah? Free child. Free. Atau free money freedom. Money freedom. Free child atau money freedom. Dalam sini Pak. Oh enggak. Oke, ini fokusnya ya. Jadi fokusnya tentu ke kemanusiaan, kesehatan, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Kalau dirasa sudah cukup, mungkin untuk hari ini saya akhiri, dan sebelum saya akhiri mungkin minggu depan kita akan bahas satu lagi lembaga kaitannya lembaga internasional. Ada namanya WTO. UNESCO dulu ya. Ya, WTO apa? Itu World Trade